Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023. Sebelum memulai peran Ekaristi pada sore hari ini, dimohonkan untuk mendoakan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan keluarga-keluarga. Yang pertama untuk Ibu Sumarni Suprapto yang pada saat ini sedang sakit di Rumah Sakit Pontianak, dan juga Benedictus Jaidin yang sekarang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Agus Jam. Semoga segera mendapat kesembuhan. Untuk Ibu Maria Porjani Petrus Kadiman di Pontianak, Bapak Rawi Sonarli, Ibu Sumarni Rawi Stepani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sharon, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia Matthew Stephen Vincent Martin, Bapak Agus Effendi Marina, Apple Rose Jerimoya Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamangcu, Ibu Noberta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia, Ibu Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Caimeli, Bapak Setia Prana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin dan Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho di Kucing, untuk Puan Madeline Wong Cing Cing dan keluarga di Kucing, Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaden Bridik yang sedang dirawat di Agus Jam, semoga cepat diberikan kesembuhan. Ibu Li Huang, Bapak FX Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Adelani di Jakarta, kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Ime Maja dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth Lawarti, Bapak Bonifacius Aristo dan juga Christine dan keluarga di Jakarta, Bapak Alexander Sutanto dan keluarga di Surabaya, Ibu Yasinta, Bapak Hendra dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Ibu Yasinta dan Bapak Hendra, syukur mohon perlindungan Papa Lai Jin yang berumur 91 tahun dan Mama Ana Chai Ju berumur 90 tahun. Kedamaian ketenangan arwah Anali Damialo, Edi Sartono Liu, Liu Lipeng Lipung, Witan Wijaya, Chon Kion Kyong, keluarga besar Majar untuk kesehatan dan kesejahteraan, dan untuk kedamaian ketenangan arwah Leo Majar, Liu Namsen, Ana Majar, Chong Jun Chin, Cecilia Pijanti, Majar Liu Xiao Pui, Lauren Hanlin, dan juga untuk ketenangan, kedamaian, keselamatan arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Si Kyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Sarikantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Arupas, Benedictus Bruntak Sudibyo meninggal di Jakarta 6 tahun yang lalu.
Hari ini hari Kamis tanggal 30 November, Pesta Wajib Santo Andreas Rasul. Di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas, yang memanggil mereka, "Mari ikutilah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Andreas dari Betsaida punya perhatian besar terhadap hal-hal yang religius. Harapan akan Mesias diterimanya sungguh-sungguh. Maka ia menjadi murid Yohanes Pembaptis. Tetapi mendengar kesaksian Yohanes, ia segera mengikuti Yesus dan mengajak saudaranya. Selanjutnya ia amat terpesona oleh pribadi Yesus. Kelak ia berkeliling ke Laut Hitam dan Yunani mewartakan bahwa Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat manusia. Ia meninggal seperti gurunya di kayu salib, namun terbalik. Marilah sejenak kita hening, kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersujud menyembah Engkau. Rasul Andreas telah Kau beri tugas mewartakan Injil dan membimbing umat-Mu. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kalian mengakui dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kalian akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengakui dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tak akan dipermalukan. Sebab tiada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itulah Tuhan semua orang, dan Dia kaya sebagai orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberian kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari sabda Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, di seluruh dunia bergemalah seruannya, di seluruh dunia bergemalah seruannya. Langit mewartakan kemuliaan Allah dan cakrawala memasukkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah seruannya. Meskipun tak berbicara dan tak mendengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di seluruh dunia bergemalah seruannya. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikutilah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala lalu mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, lihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, karya, pekerjaan, dan hidup kami di dunia ini. Kami persembahkan juga seluruh keluarga yang didoakan dalam perayaan Ekaristi, dan juga bagi mereka yang sedang sakit supaya memulihkan kesehatan mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi sakaratul maut, semoga Tuhan memberikan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dan juga bagi mereka yang telah meninggal, yang didoakan pada perayaan Ekaristi ini, diberikan ketenangan, keselamatan, dan kedamaian. Kita persembahkan dengan kurban Kristus. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku,
dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah kiranya roti anggur yang kami tunjukkan pada pesta Santo Andreas Rasulmu. Semoga kami kau limpahi rahmat-Mu, kau beri daya kehidupan baru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dipersembahkan kurban bagi-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab sebelum malam Dia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan kebangkitannya, yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu yang indah, kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau, perkenankanlah
agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh, satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi satu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dan para martirmu yang jaya, dan Santo Andreas dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan membuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Pius Dono Prabdi bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Perkenankanlah mereka semua dengan Putra-Mu dan kematian dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan ketika akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuh yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada kami. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada Rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, kalau kita memang gereja-Mu. Dari istilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawakan kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu.
Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah selalu setia pada perintah-Mu, janganlah kami kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, kita kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seru yang curang, lindungilah kami di waktu ajal. Terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Barang siapa mengorbankan hidup demi aku dan kabar gembira, dia akan diselamatkan di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan para martir, jagalah kiranya anugerah yang Kau limpahkan kepada kami berkat santapan suci ini. Mereka kuat dalam penganiayaan dan siksaan. Semoga kami pun tabah dan kuat menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga orang yang sakit disembuhkan, keluarga-keluarga yang didoakan, selalu limpah berkat perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, diberkati segala usaha mereka. Dan bagi mereka yang meninggal, Engkau berikan istirahat damai kekal kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.